Saya Fatwatul Umah, NIM 181330000274. Saya dari 4 PGSDA 2, Wisnu Jepara. Di sini saya akan menerangkan tentang model Inquiry Based Learning atau disebut dengan IBL. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian model Inquiry Based Learning. Saya di sini mengambil dari 3 ahli. Yang pertama dari Karin Souni dalam Ahmadi 2005, yang kedua Taubrid dan Baby 1986, dan yang ketiga National Science Education Standard atau NSE. Yang pertama dari pengertian Taubrid and Baby 1986, yang pengertiannya termasuk proses mendefinisikan dalam menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menentukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah tersebut. Dan yang kedua, menurut Rustiah 2001, mendefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki masalah secara sistematis, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan mereka dengan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, menurut National Science Education Standard atau NSES, mendefinisikan inquiry sebagai aktivitas beragam-ragam yang meliputi observasi, membuat pertanyaan, memeriksa buku-buku atau sumber informasi lain untuk melihat apa yang telah diketahui, merencanakan investigasi, memeriksa kembali apa yang telah diketahui, menurut bukti eksperimen, menggunakan alat untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data, mengajukan jawaban, menjelaskan, dan memprediksi, serta mengkomunikasikan hasil. Dari 3 definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang model Inquiry Based Learner atau IBL. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama model IBL. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk menarik dan menemukan arti strategi inquiry, menempatkan siswa sebagai objek belajar. Dan yang kedua adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Selanjutnya, kita akan menerangkan tentang model Inquiry Based Learning atau IBL. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua merumuskan masalah, dan yang ketiga merumuskan hipotesis, keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan.
Orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suatu atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi adalah langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini adalah langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam merumuskan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Di sini yang merumuskan hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang pemikiran, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh. Sebagai hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Dan yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini adalah aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan hipotesis berpikirnya. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa dalam jawaban yang diberikan. Yang keenam atau yang terakhir, menarik kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebagainya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Dan sekarang kita akan mengetahui tentang kelebihan dan kelemahan model IBL atau Inquiry Basic Learning. Dan yang pertama kita akan menjelaskan tentang kelebihan IBL atau Inquiry Basic Learning. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-context atau ide sendiri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir intuisif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intersik. Selanjutnya yaitu tentang kelemahan model Inquiry Based Learning atau IBL. Ada dua, yang pertama yaitu diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa, dan yang terakhir atau yang kedua perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini.
Dan saya mempunyai contoh pelaksanaan inquiry basic learning dari channel Yusra MP. Selanjutnya. Oh ya. Yang tenang. Gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Lah, cahaya itu jika terkena mata akan menghasilkan apa namanya? Bayangan. Betul. Bayangan. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Apa? Enggak, belum ada pertanyaan sudah aja. Sifat-sifat cahaya ada berapa? Boleh, 5. Apa saja? Fadil. Cahaya merambat lurus ada? Cahaya menembus benda bening. Siapa? Clara. Aku Bu. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat dipantulkan. Terakhir? Cahaya dapat dibiaskan. Oke. Motor bening. Fadil. Plastik bening. Ada lagi? Gelas bening. Udah botol bening, plastik bening, kaca. Semua yang bening itu bisa dapat ditembus oleh cahaya. Oke, benda. Ada benda bening. Tadi ada yang bilang benda samar-samar. Apa itu arti benda samar-samar? Benda apa namanya? Benda buram. Benda yang dapat ditembus cahaya dengan samar-samar. Ada benda bening, ada benda buram, yang satu ada benda gelap. Benda gelapnya yang bagaimana? Iya, tembus cahaya. Yang berisi pasir kira-kira dia bisa ditembus cahaya tidak? Sama. Ada yang bilang bisa, ada yang samar-samar, ada yang mungkin bilang tidak bisa. Kalau air yang diisi kopi ini tidak bisa, ada yang sama-sama. Mungkin di sana ada yang tidak bisa. Nah, nanti silakan dibuktikan di dalam percobaan apakah benda air yang diisi dengan kopi itu bisa menembuskan cahaya atau tidak. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Ramadan. Bayangan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bagaimana bayangan yang terbentuk pada cermin datar? Maya atau semu, tegak dan sama dengan bendanya. Bayangan dengan bagian sendok yang cekung. Maya atau semu terbalik diperbesar. Bagaimana bayangan terbentuk pada bagian sendok yang cembung? Maya atau semu tegak diperkecil. Bagaimana kesimpulannya? Jadi jika pensil didekatkan ke cermin datar, bayangannya terlihat sama. Ya. Jika pensil didekatkan ke cermin cekung, bayangannya terbalik dan diperbesar. Terus. Dan jika pensil didekatkan ke cermin cembung, bayangannya tegak dan diperkecil. Oke, ada yang lain? Tujuan dari percobaan pertama untuk apa? Cahaya dapat
Sekian dari pemaparan tentang model Inquiry Based Learning atau IBL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.